Shalom saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Di dalam kitab Ibrani 10 ayat 14 dikatakan bahwa salib Tuhan Yesus adalah jawaban atas segala masalah kita. Artinya setiap persoalan kita berbeda-beda, tetapi kita memiliki jawaban yang sama, yaitu kita datang kepada salib Tuhan Yesus. Di kayu salib terjadi beberapa hal. Yang pertama adalah Yesus menebus dan mengampuni dosa. Efesus 1 ayat yang ke-7. Penebusan artinya mengambil kembali atau membeli kembali apa yang telah hilang. Menebus kembali apa yang telah hilang. Itulah yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib. Kita ditebus kembali oleh darahnya. Di Amerika pernah terjadi ketika zaman perbudakan, maka para budak saudaraku dilelang untuk dibeli oleh majikannya. Saudaraku, pada waktu itu budak tidak punya hak, bahkan tidak punya hak untuk hidup sekalipun. Pada suatu hari ada seorang budak wanita, dia dilelang untuk dibeli. Maka banyak penawaran terhadap dia. Akhirnya ada seorang laki-laki yang bisa menawar dengan harga yang paling mahal, sehingga akhirnya budak perempuan ini menjadi milik dia. Dia datang kepada panitia yang melelang budak perempuan itu, membayar harganya, lalu menerima sebuah surat. Surat itu adalah surat kepemilikan atas budak itu. Lalu saudaraku, budak perempuan itu diberikan kepada majikan laki-laki. Budak perempuan itu menatap laki-laki ini dengan wajah benci, karena dia tahu sekarang dia adalah milik daripada majikan laki-laki ini. Artinya dia bisa diperlakukan apa saja. Setelah itu saudaraku, majikan laki-laki ini membawa budak perempuan itu ke satu tempat. Lalu dia berhenti, dan kemudian dia menyerahkan surat itu kepada budak perempuan ini dan berkata, "Aku sudah membeli engkau, lunas harganya. Terimalah surat ini. Selama surat ini aku pegang, engkau menjadi budakku. Tetapi ketika surat ini sudah di tangan engkau, engkau menjadi orang merdeka. Terima surat ini. Mulai detik ini engkau menjadi orang yang merdeka, sebab aku sudah tebus." Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, wanita itu tidak bisa percaya apa yang sedang dia alami. Dia melihat wajah majikan laki-laki itu, dan kemudian dia tersungkur di kakinya. Dan dia berkata, "Engkau begitu baik, kenapa engkau tebus aku? Biarlah mulai hari ini aku akan sukarela melayani engkau dalam hidupku ini." Saudaraku, itulah yang diperbuat oleh Tuhan Yesus ketika dia mati di kayu salib. Dia menyelamatkan dan menebus kita daripada dosa-dosa kita. Sehingga hari ini saudara dan saya dimerdekakan. Kita bukan lagi menjadi budak dosa atau budak iblis. Kita sudah dimerdekakan oleh karena karya salib Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua saudaraku, di kayu salib Tuhan Yesus memperdamaikan dan mendekatkan kita dengan Tuhan atau Allah. Efesus 2 ayat 13. Saudaraku, dalam tabernakel Musa atau kemah Musa, maka dikatakan bahwa imam besar itu hanya bisa masuk ke ruang Maha Kudus oleh karena percikan darah binatang. Itu artinya saudaraku bahwa imam besar itu bisa masuk ke ruang Maha Kudus, ketemu dengan Tuhan di sana. Ada sekinah glory, kemuliaan Allah di ruang Maha Kudus, oleh karena ada percikan darah yang harus terjadi lebih dulu. Itu merupakan gambaran lambang bahwa 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus mencurahkan darahnya di Bukit Golgota, supaya dengan darah Yesus itu kita didekatkan, kita diperdamaikan dengan Allah. Oleh karena itu saudaraku kekasih, hari ini kita bersyukur kita bisa hidup dekat dengan Tuhan, kita bisa menghampiri Tuhan. Oleh karena 2000 tahun yang lalu ada darah Tuhan Yesus yang tercurah di Bukit Golgota. Hidup jauh dari Tuhan menimbulkan kekosongan. Berapa banyak orang saudaraku tidak pernah mengalami kepuasan hidup. Hidupnya kosong, mengisi klub-klub malam, jatuh dalam narkoba dan sebagainya.
karena hatinya kosong, karena tidak punya Tuhan di dalamnya. Tetapi hari ini ada kabar baik, karena kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya pada hari ketiga, maka kita diperdamaikan dengan Tuhan, kita didekatkan dengan Dia, sehingga kita bisa mengalami kehidupan yang sejati, yaitu karena ada Tuhan yang hidup di dalam diri kita. Yang ketiga, saudaraku, karya salib Tuhan Yesus. Di kayu salib dikatakan Yesus menyembuhkan semua penyakit kita. Tidak ada penyakit yang tidak disembuhkan. Jadi ada dua hal yang terjadi di kayu salib. Yang pertama, kita diselamatkan oleh darahnya, dan yang kedua, kita disembuhkan oleh darahnya. Alkitab katakan oleh bilur-bilurnya sakit penyakit telah disembuhkan. Mari kita percaya, apapun penyakit kita, Tuhan Yesus sudah menyembuhkannya di atas kayu salib. Haleluya. Yang keempat, saudaraku, di kayu salib Tuhan Yesus memberikan kepada kita kuasa untuk mengalahkan iblis. Dalam kitab Matius 16 ayat 17 sampai 18 dikatakan kita sekarang diberi kuasa, otoritas untuk mengalahkan iblis. Pekerjaan iblis sudah dihancurkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Oleh karena itu kita tidak perlu takut dengan kuasa iblis. Kita memiliki Roh Kudus, Roh Allah yang lebih besar daripada roh jahat di udara. Yang kelima, yang terakhir, dikatakan juga di kayu salib. Dan oleh karena karya salib, saudaraku, Tuhan Yesus mengubah sikap kita terhadap kematian. Dalam Yohanes 8 ayat 51, kematian merupakan sesuatu yang menakutkan bagi banyak orang. Tapi firman Tuhan katakan tidak ada seorang pun yang berkuasa atas kematian. Siapapun dia, orang kaya, miskin, tua, muda, dari suku mana, dari bangsa manapun, satu hari akan menghadapi kematian. Bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, kematian itu menakutkan. Karena mereka tidak tahu kemana mereka akan menuju. Tetapi orang-orang di dalam Tuhan Yesus mengerti benar bahwa kematian di dalam Tuhan Yesus itu merupakan hanya pindah rumah. Dari rumah yang sementara, rumah yang ada di bumi ini, menuju kepada rumah yang abadi, rumah yang kekal, yaitu di surga yang Tuhan Yesus sudah sediakan. Oleh karena itu, saudaraku, kematian Tuhan dan kebangkitannya mengubah paradigma kita. Kita tidak perlu takut dengan kematian, karena kematian itu hanya pindah tempat dari bumi yang penuh dengan penderitaan, kesengsaraan, menuju kepada surga, di mana dikatakan dalam firman Tuhan, tidak lagi ada penderitaan, tidak lagi ada kesedihan. Itulah sebabnya, ketika Tuhan Yesus di kayu salib, Dia berbicara kepada seorang penjahat yang di sampingnya. Ketika penjahat itu bertobat, Tuhan berkata, hari ini juga, aku ada bersama-sama engkau di dalam Firdaus. Sudah kulihat, luar biasa bukan? Penjahat itu tidak melakukan apa-apa untuk menerima keselamatan, hanya percaya kepada Tuhan Yesus. Hari ini dekatkan diri kita kepada Tuhan. Yang sudah dekat makin dekat dengan Tuhan, karena hari ini kita harus yakin dan percaya di kayu salib semua masalah kita sudah ada jawabannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.